Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Abduh Semangat Belajar, kawan-kawan semuanya dan Bapak Ibu Dewan Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan ya syarat untuk rekrutmen PPPK Guru tahun 2021. Nah, apa saja syarat-syaratnya dan bagaimana alur seleksinya? Karena yang saya lihat ya dari berita-berita masih banyak sekali Bapak Ibu Dewan Guru yang masih kesulitan atau kebingungan untuk mendaftar PPK Guru tahun 2021 ini ya. Terutama syarat-syaratnya apa saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa buka linknya di guru pppk.kemendikbud.co.id. Nah, di sini dijelaskan ya mulai dari alur seleksinya. Setelah itu ada syarat-syaratnya apa saja dan kapan tanggal tesnya, mulai dari tes pertama, tahap kedua dan tahap ketiga. Itu untuk siapa saja. Nah, langsung saja ya kita lihat di sini. Karena di sini saya sudah masuk ke laman PPPK Guru Kemendikbudristek. Ya, alamatnya di guru pppk.kemendikbud.co.id. Nah, di sini apa itu PPPK? PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Nah, selanjutnya di sini ada informasi alur seleksi. Nah, untuk pendaftaran ya Bapak Ibu Guru, di sini sudah terlihat itu siapa saja yang dapat mendaftar di PPPK Guru tahun 2021, yaitu adalah guru honor di sekolah negeri ya, setelah itu guru K2, setelah itu guru honor sekolah swasta dan lulusan PPG yang belum mengajar. Nah, ini dapat mendaftar. Di sini alur pertamanya pendaftaran. Setelah itu kita lihat dulu ya Bapak Ibu dan Guru, takutnya nanti pas kita ingin membuat akun itu ada tidak sama dengan data yang ada di Dapodik, mungkin karena belum verpal ijazah ya. Dan sini kan dijelaskan nih, kita pertama harus verpal dulu terlebih dahulu. Kalau misalnya di Dapodik kita belum verpal ijazah, nanti dia tidak akan keluar informasi ijazahnya. Nah, verpal kualifikasi S1 pada lembar info GTK. Setelah itu sudah verpal, kita pilih formasi. Nah, pilih formasi. Sekarang pertama kita lihat di sini ya. Di sini untuk pendaftaran akun itu dari tanggal 1 sampai dengan 22 Juli 2021. Lamar melakukan pendaftaran akun melalui laman https://sscisn.bkn.co.id. Nah, di sini Bapak Ibu dan Guru harus segera mempersiapkan persyaratan-persyaratannya apa saja untuk pendaftaran dan membuat akun ya. Yang pertama kita membuat akun terlebih dahulu di sscisn.bkn.co.id. Nah, setelah pendaftaran, nah itu verpal ijazah juga jangan lupa. Pastikan ijazah atau latar belakang pendidikan telah terverifikasi melalui info GTK ya. Kalau kita ingin mengeceknya, kita bisa dicek di https://gtk.kemendikbud.co.id. Nah, pertama kita pastikan ijazah kita sudah diverpal di info GTK. Nah, selanjutnya ketika sudah mendaftar akun, kita lakukan pemilihan formasi.
Pelamar memilih formasi yang linear berdasarkan data kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang telah terverifikasi. Pelamar memilih formasi dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, pertama yang untuk tes pertama ini ya Bapak Ibu, itu di tanggal 23 sampai 29 Agustus itu untuk guru honor di sekolah negeri dan juga K2 ya. Nah, di sini pelamar memilih formasi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A, dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan linear. Formasi yang sudah dilamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. Selanjutnya, dalam hal formasi tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Nah, dalam pemilihan formasi ini, formasi yang sedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan linear. Dan juga formasi yang sudah kita lamar tidak dapat dilamar oleh orang lain, dan apabila di sekolah tempat kita mengajar itu tidak ada formasi, kita bisa mendaftar di sekolah lain yang tersedia formasinya. Nah, selanjutnya seleksi administrasi itu dari tanggal 2 sampai tanggal 27 Juli 2021. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan untuk seleksi administrasi. Info lebih lanjut. Nah, di sini ada infonya. Penjelasan seleksi administrasi. Berkas yang diperlukan untuk seleksi administrasi adalah surat pernyataan yang dapat diunduh pada laman https://guru-pppk.kemendikbud.go.id. Nah, yang pertama surat pernyataan yang dapat diunduh. Kedua, KTP elektronik. Ketiga, pas foto ya. Keempat, ijazah. Kelima, sertifikat pendidik bagi yang memiliki. Keenam, bagi pelamar penyandang disabilitas, menambahkan surat keterangan dari dokter, rumah sakit, pemerintah, atau puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan derajat kedisabilitasannya. Menyampaikan tautan atau link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Pelamar mengunggah video singkat tersebut di YouTube, Google Drive, atau Dropbox, atau media penyimpanan lainnya. Nah, di sini nanti bisa disamakan ya dengan yang ada di SSCASN. Persyaratannya apa saja nanti ketika kita untuk pendaftaran seleksi administrasi. Mungkin tidak jauh kok. Di sini ada KTP elektronik, pas foto, ijazah. Selanjutnya, verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan pada linearitas verifikasi pendidik dan atau kualifikasi pendidikan. Jika sertifikasi pendidik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasarkan pada linearitas kualifikasi pendidikan. Kesesuaian linearitas dimaksud merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud nomor 1400-B-B1-GT.B1-02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021. Nah, di sini nanti ada ketentuannya ya. Kita mengupload scan KTP asli, itu ukurannya maksimal 200 KB. Setelah itu pas foto ya. Setelah itu ijazah di scan juga. Ijazah ini maksimal 1000 KB ya, kalau tidak salah nanti ada di akun SSCASN. Selanjutnya untuk ujian seleksi kompetensi yang tahap pertama di tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus 2021, pelamar yang lulus seleksi administrasi melaksanakan ujian kompetensi sesuai formasi yang dipilih. Tahap ini hanya dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut: guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik.
dan tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara. Nah, di sini untuk ujian seleksi kompetensi yang pertama itu untuk guru honor yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik ya pastinya, dan tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara. Di sini ada bobot dan butir soal. Nah, di sini ada tipe konten. Yang pertama kompetensi teknis. Soal yang akan diujikan nantinya. Kompetensi teknis ini adalah soal sesuai dengan mata pelajaran kita. Nah, kalau misalnya mata pelajaran Bapak Ibu linear ya, ijazahnya itu PGSD, nah itu akan memuat materi-materi SD, pelajaran SD ya. Kalau dia matematika, memuat mata pelajaran matematika dan seterusnya. Butir soalnya ada 80 sampai dengan 100, waktunya 120 menit dan bobotnya 60%. Setelah itu ada manajerial, butir soalan 25, waktunya 25 menit. Sosiokultural 20 soal butirnya, waktunya ada 15 menit. Nah, setelah itu ada pertanyaan wawancara. Nah, pertanyaan wawancara ini dijawab secara tertulis. Butir soalnya ada 10 soal, waktunya 10 menit. Nah, kita lihat di sini dari 3 potensi manajerial, sosiokultural dan wawancara itu bobotnya 40% ya. Nah, yang besar ini di kompetensi teknis, yaitu soal yang sesuai dengan mata pelajaran kita. Nah, di sini Bapak Ibu harus pahami supaya kita dapat mencapai hasil yang maksimal. Nah, yang paling penting kita harus belajar ya, kita harus belajar dan kita harus buat step-step dulu agar target kita tercapai. Ingat di sini nih. Nah, jadi totalnya ada 100%. Oke, untuk kebijakan afirmasi pada seleksi PPK Guru 2021 akan diberikan tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis dengan kriteria tertentu. Adapun jenis-jenis tambahan nilai atau afirmasi sebagai berikut. Jenis tambahan nilai afirmasi untuk yang memiliki sertifikat pendidik itu tambahan nilainya 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, artinya kalau dia mata pelajarannya ekonomi dan dia memiliki sertifikat pendidik, artinya nilai kompetensi teknisnya itu sudah dipenuhi 100% ya. Nah, keterangannya berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar. Nah, dia harus linier juga dengan formasi yang dilamar. Nomor 2, usia. 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Apabila usia peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Nah, di sini langsung mendapatkan afirmasi 15% ya dari nilai maksimal kompetensi teknis. Yang ketiga ada disabilitas, itu nilainya 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Keterangannya kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemendikbud. Selanjutnya verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video. Nah, jadi untuk yang menunjukkan bahwa dia memiliki disabilitas ya akan dilihat dengan metode verifikasi video. Selanjutnya guru honorer THK 2 itu mendapatkan nilai afirmasinya 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Peserta terdaftar di database THK 2 BKN dan berstatus aktif selama sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Nah, catatan tambahan nilai atau afirmasi dapat diterapkan secara kumulatif. Nilai total kompetensi teknis tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal kompetensi teknis. Selanjutnya pemilihan formasi tahap kedua ya. Untuk tes tahap kedua itu pada tanggal 18
sampai dengan 24 September 2021. Nah, di sini baru bisa untuk guru honor yang mengajar di swasta ini bisa mengikuti di sini, dan juga di sini guru honor yang mendaftar di seleksi pertama yang tidak keterima itu bisa mendaftar kembali di seleksi kompetensi kedua. Nah, di sini bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 1 dapat memilih kembali formasi dalam instansi kewenangan yang sama. Seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. C. Guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Yang D. Lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud-Ristek. Selanjutnya ujian seleksi kompetensi 2 dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 12 Oktober 2021. Nah, di sini yang untuk ujian tahap 2 yaitu guru honorer yang ada di negeri yang belum lolos di tahap 1 dan juga X tenaga K2 yang belum lolos, dan juga guru honorer yang mengajar di swasta akan melaksanakan seleksi kompetensi kedua pada tanggal 6 sampai dengan 12 Oktober 2021. Pemilihan formasi ketiga. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober sampai dengan 04 November 2021. Bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 2 dapat memilih kembali formasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, di sini misalnya di sekolah tempat Bapak Ibu mengajar ya, itu tidak terdapat formasi. Nah, itu kita bisa mendaftar nih di tes tahap ketiga. Nah, di sini kita bahkan bisa mendaftar kembali formasi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, misalnya di dalam sekolah kita tidak memiliki formasi, atau di dalam lingkungan di dalam provinsi kita tidak ada, kita bisa mendaftar di seluruh wilayah Indonesia. Seleksi kompetensi 3 dapat diikuti oleh guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. B. Guru tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. C. Guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Dan D. Lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud-Ristek yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Selanjutnya ujian seleksi kompetensi 3 dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 21 November 2021. Pelamar melaksanakan ujian kompetensi 3 sesuai formasi yang dipilih. Nah, di sini ada dokumen PPK Guru tahun 2021. Di sini ada SK Linearitas Komunikasi, ada perubahan pengumuman seleksi penerimaan PPK Guru tahun 2021, surat edaran linearitas kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik. Setelah itu ada surat edaran Dirjen GTK Seleksi PPK Guru tahun 2021. Setelah itu ada Permen PAN RB nomor 28 tahun 2021. Nah, di sini kawan-kawan guru bisa mendownloadnya di sini ya. Di sini ada pertanyaan di sini. Frequently asked question. Siapa saja yang dapat mendaftar pada seleksi PPK Guru 2021 tadi sudah dijelaskan di atas ya, yaitu guru honorer yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik, baik itu swasta juga dan negeri.
Setelah itu guru K2, honorer K2 ya, yang terdaftar di database K2. Guru bukan guru, maksudnya dia yang memiliki sertifikat pendidik yang terdaftar di sertifikat pendidik dosen pendidikan profesi guru Kemendikbudristek. Nah, di sini ada batasan usia pelamar guru. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat mendaftar. Bagaimana cara mendaftar PPK guru? Nah, di sini pendaftaran PPK guru 2021 dapat dilakukan melalui website SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara. Nah, di sini situsnya resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi baik pusat maupun daerah dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia sebagai panitia seleksi penerimaan nasional yang dapat diakses dengan alamat https://sscsn.bkn.go.id. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan THK2? Individu yang terdaftar dalam database ex tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara. Di sini ada pertanyaan lagi, apa yang dimaksud dengan guru honorer? Individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Apa yang dimaksud dengan guru swasta? Individu yang ditugaskan sebagai guru di satuan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat. Nah, di sini penjelasan ya sudah saya jelaskan, dan juga ada alur seleksinya. Dan di sini ada pertanyaan mengenai PPK, bisa langsung menghubungi kami di sini. Bapak Ibu dan guru bisa Bapak Ibu klik di hubungi kami ini. Nah, kita lihat kembali coba di alur seleksi. Mulai dari pendaftaran, setelah itu kalau belum verbal kualifikasi segera lakukan verbal ya di info.gtkemendikbud.go.id. Setelah itu, setelah sudah verbal, kita pilih formasi. Nah, di sini informasinya harus linear. Kualifikasi S1 atau D4, jenis sertifikasi Permendikbud, formasi mata pelajaran, dan harus sesuai dengan ijazah yang kita miliki. Nah, di sini tes tahap pertama. Setelah tes tahap pertama, masuk ke memilih formasi untuk tes tahap kedua. Setelah tes tahap kedua itu dilaksanakan pemilihan formasi kembali di tes tahap ketiga. Untuk tahap ketiga, setelah pemilihan formasi itu akan dilaksanakan tes di tahap ketiga ya di bulan November. Dan setelah itu nanti ketika masih ada yang kosong, formasi yang kosong belum diisi, nanti kemungkinan dari Kemendikbud dan Kemenpan RB akan mengumumkan kembali apabila ada formasi yang kosong dan belum terisi. Ya, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Segera dibuat ya Bapak Ibu akunnya jika belum buat akun. Kalau sudah buat akun, segera daftar di portal SSCASN Kemendikbudristek Dikti ya. Jangan sampai ketinggalan informasinya dan kita mendaftar, karena tahun ini informasinya sangat besar sekali. Semoga Bapak Ibu dan guru dan kita semua dapat keterima ke semua menjadi abdi negara, aparatur sipil negara melalui PPPK ini. Terima kasih Bapak Ibu dan guru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.